nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafazathumul malaikah. Tidaklah seorang yang berkumpul di masjid di rumah di antara rumah Allah kecuali para malaikat akan menaunginya, dan rahmah Allah Subhanahu wa taala akan menaungi kita semua, dan Allah juga akan menjaga kita semua. Hari ini hari Selasa 22 Juli 2025, alhamdulillah kita dikumpulkan di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia untuk melaksanakan PPI Gabungan Putra yang akan sama-sama kita dengarkan tausiah dari Al-Ustaz Haji Nur Qasim LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tangannya masih memegang botol diletakkan semua sampai belakang. Absen diberhentikan dulu. Coba Fadil, siapa tuh yang nulis? Iya, pegang dulu ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati pembicara di kesempatan sore hari ini, Ustadz kita, Ustadz Haji Nur Qasim LC, yang saya hormati pula seluruh Bapak Guru Pembina BPI SMP Tetorik bin Ziyad, serta anak-anak yang luar biasa, kakak-kakak kelas 9, kelas 8, dan kelas 7 SMP Tetorik bin Ziyad. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakak-kakak yang luar biasa, kalau Bapak tanya siapa idola kita? Siapa idola kita? Idola yang seharusnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menelusuri jejak sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang kita dapati adalah sosok yang santun, sopan, dengan sikap yang begitu mempesona, tidak pernah mengecewakan ataupun melakukan hal-hal yang mengundang kekecewaan dari orang lain. Salah satu keteladanan yang kemudian kita dapatkan dari diri Rasulullah SAW, karena sebenarnya kegiatan BPI ini juga berkaitan dengan hijrah beliau di bulan Muharram, adalah saat Rasulullah melakukan perjalanan dari kota Mekah menuju ke Madinah. Di tengah perjalanan beliau sempat singgah di rumah atau di satu tempat yang berada di tengah padang pasir. Ketika itu Rasulullah bersama dengan sahabatnya Abu Bakar dalam keadaan haus, panas terik luar biasa. Beliau berharap mendapatkan jamuan minuman dari rumah yang beliau singgahi. Saat tiba di tempat itu, beliau bertanya kepada sang pemilik rumah yang ketika itu disambut oleh seorang wanita namanya Ummu Ma'bad. Wahai ibu, adakah minuman yang bisa menghilangkan dahagaku? Tadi Bapak bilang apa? Jangan dimainkan. Ternyata kata wanita itu tidak ada apapun yang bisa digunakan untuk menjamu Rasulullah. Nah, saat Rasulullah melihat ke sekeliling rumah itu, ternyata didapati ada seekor kambing tua, kurus, kering,
yang sudah tidak mengeluarkan lagi susunya, tapi ditanya oleh Rasulullah, bolehkah aku mencoba untuk memerah susu kambing ini? Kata wanita itu, kalau memang bisa, wahai kisana, wahai tuan, silakan lakukan. Kalau keluar silakan ambil. Rasulullah baca basmalah, singkat cerita, dipegang, maaf, susu kambing itu diperas, ternyata keluar airnya dengan deras. Padahal kambingnya kurus, sudah tua. Nah, Bapak, bukan bagian itu. Setelah keluar air ditampung dengan wadah bejana. Di wadah yang pertama, ini akhlak Rasulullah, beliau tidak langsung minum, tapi beliau serahkan kepada pemilik rumah tadi. Siapa namanya? Siapa tadi namanya? Bapak kasih hadiah yang bisa menjawab. Bapak sebut namanya tadi siapa? Ummu, bukan Ummi Kulsum. Ummu Ma'bad. Diserahkan kepada ibunya dulu. Diperas untuk kali yang kedua, keluar lagi sepenuh mangkok. Untuk siapa? Bukan untuk Rasulullah. Kali ini diserahkan kepada teman perjalanannya, yaitu Abu Bakar. Baru yang terakhir, baru kemudian diminum langsung oleh Rasulullah SAW. Maksud Bapak, jadi sedemikian tinggi akhlak beliau. Walaupun sudah diberikan izin, boleh kok ngambil air minum, ambil air susu kambing itu, tapi beliau tetap menghargai tuan rumahnya. Begitu air susunya keluar, pertama kali diserahkan kepada tuan rumah. Ini kakak-kakak yang luar biasa yang disebut dengan adab. Jadi bukan masalah boleh atau tidak, bolehnya boleh, tapi kadang-kadang karena tuntutan adab, tuntutan kesopanan, kita melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, insya Allah tema yang akan diangkat di kesempatan kali ini adalah tentang ibadah juga akhlak. Bagaimana agar kalian nanti mudah-mudahan selain Allah karuniakan otak yang cerdas, ibadahnya rajin, juga yang lebih dari itu akhlaknya, dalam bahasa yang disampaikan Ustadz di sini, akhlak yang memikat, menarik, membuat orang tertarik untuk dekat dengan kita. Maka mudah-mudahan pesan Bapak, seluruh rangkaian acara ini insya Allah selama 45 menit ke depan kira-kira mohon diikuti dengan baik. Dan mari kita buka kegiatan BPI yang sekaligus sebagai awal kegiatan BPI di kesempatan tahun pelajaran ini. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cek. Dengeran nggak suaranya? Fadlan, kedengeran nggak suaranya? Dengeran nggak? Dio, kedengeran nggak suaranya? Baik. Kamu yang kacamata di belakang, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran? Kedengeran? Baik. Kalau yang di belakang kedengeran, kalau yang di depan nggak kedengeran, Bapak pindahin ke luar sekolah. Ya, siap? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang jualan air tolong dihentikan dulu jualan airnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama kita hormati Ustadz Supriyanto MHDLC selaku Kepala Sekolah SMP Tariq bin Ziyad. Kita doakan bersama semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keafiahan, diberikan umur panjang, sehingga terus bisa membersamai kita di sekolah yang sama-sama kita cintai, yaitu SMP Tariq
bin Ziyad untuk menguatkan ibadah kita, memperbaiki akhlak kita, meraih prestasi dan cita-cita kita. Dan juga yang sama kita muliakan Bapak Ibu guru SMP Tarik bin Ziyad, kita doakan semoga semuanya Allah berikan kesehatan, umur panjang, ketulusan sehingga bisa memberikan semua ilmunya untuk kebaikan kalian sampai masa depan. Masih siap menyimak? Masih siap menyimak? Mas Adil, sini gantiin Bapak. Sini gantiin Bapak. Sini gantiin Bapak. Maju. Maju sini. Maju, maju. Mas Adil, maju sini. Ayo maju. Maju, maju. Ayo maju. Siapa yang tepuk tangan? Nggak ada yang perlu ditepuk tangan nih. Baik, kamu nemenin Bapak depan. Ada lagi yang mau nemenin? Ada? Iya. Itu? Halo? Itu yang di belakang. Ayo maju sini. Ya, kamu maju. Ya. Kelas 7 ada juga yang mau maju? Ada? Baik. Ya. Kalau ada yang nemenin kan Bapak tidak grogi gitu. Nah, sini ya. Oke. Baik. Tema kita di kesempatan PPI gabungan ini yaitu PPI gabungan bulan Muharram sekaligus menyambut awal tahun pelajaran 2025-2026. Apa temanya? Ibadah menguat, akhlak memikat, disiplin kuat, insya Allah prestasi didapat. Baik. Perhatikan, majelis ilmu adalah taman surga di bumi. Majelis ilmu adalah taman surga di bumi. Karena itu, karena kita ada di taman surga, maka bagaimana sikap kita? Menjaga adabnya. Adabnya apa yang pertama? Apa? Ikhlas. Ikhlas untuk hadir di sini agar berbuah pahala. Adab yang kedua, fokus memperhatikan agar dapat ilmu. Tiga, tidak ngobrol agar saat kita keluar dari tempat ini ada yang bisa kita bawa. Yang keempat, hadir fisiknya, hadir jiwanya, hadir pikirannya. Jangan sampai cuma fisiknya saja yang di sini, tapi hadirkan semuanya. Siap? Alhamdulillah. Nah, apa yang akan kita bicarakan? Apa? Apa Hadar? Tentang ilmu. Oke. Ini yang akan kita bicarakan. Mengungkap rahasia menjadi pribadi yang luar biasa. Luar biasa di mana? Di mata Allah dan di mata manusia. Mau menjadi pribadi yang seperti ini? Kelas 7? Alhamdulillah. Nah, karenanya di PPI gabungan ini kita akan belajar bagaimana ibadah kalian menguat. Kenapa ibadah harus kuat? Karena ibadah membuat hati kita tentram, jiwa kita tenang. Agar akhlak kita
mengikat, memikat. Apa yang akan kita dapat kalau akhlak kita memikat? Akan menjadikan diri kita dicintai Allah dan dicintai manusia. Yang ketiga, disiplinnya yang kuat, karena disiplin akan membukakan untuk kita pintu kesuksesan dunia dan akhirat. Siap jadi versi terbaik dari diri kalian? Siap? Baik. Siap dimulai? Oke. Ada 3 pilar utama untuk menjadi pribadi yang mempesona sebagai semangat kita di bulan Muharram, di awal tahun ajaran. Dan ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ini kita memulai tahun ajaran baru di awal tahun Hijriyah. Maka ada 3 pilar. Ibadah menguat, akhlak memikat, disiplin kuat, prestasi insya Allah didapat. Nah, mengapa 3 pilar ini penting untuk kita? Ada yang mau jawab? Mengapa 3 pilar tadi apa? Yang pertama? Kalau setuju, yang pertama apa? Ibadah menguat. Yang 2, akhlak memikat. Yang ketiga, disiplin kuat. Mengapa 3 pilar ini penting untuk kita? Kelas 8 ada yang mau jawab? Kenapa? Kenapa 3 pilar itu penting? Wah, ini kayaknya kelas 9 pada semangat. Nah, ini kelas 9 nih. Halo. Ya, silakan dijawab. Halo, Mas Malik, silakan dijawab, Mas Malik. Ayo, jawab. Faiza ya? Oh, Bumi. Bum. Langit di mana, Bum? Nah, langit ada di belakang. Jawab, Bu. Pertanyaan Bapak tolong dijawab. Apa pertanyaan Bapak tadi? Mengapa 3 pilar tadi? 3 pilar apa, Bum? 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 di pilar masjidnya. 3 pilar tadi apa? Lagi dibangun, Pak, gitu di sebelah gitu ya. Ya kalau tidur dapatnya tidur. Faiza. Tapi kayaknya kalau nggak BPI pada semangat di lapangan ya. Pada buat melewati biasanya main basket ya. Nah, mengapa penting 3 pilar ini? Apa yang pertama? Karena dia akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. 3 hal tadi itulah kunci kebahagiaan. Yang kedua, kelas 8, tolong dibaca. Dia menjadi fondasi hidup kita. Ibadah, akhlak, disiplin adalah dasar hidup seorang muslim. Yang ketiga, masa depan akan cerah untuk mereka yang memiliki karakter yang baik. Yang keempat, karena kalian akan menjadi generasi penerus, calon pemimpin bangsa dan umat. Maka memiliki bekal 3 tadi, ibadahnya baik, akhlaknya baik, punya kedisiplinan, maka menjadi modal untuk menjadi generasi penerus.
Baik. Pilar yang pertama apa tadi? Ibadah menguat menjadi pondasi kehidupan. Sekarang Bapak nanya, Arkan, apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Ada yang tahu jawabannya? Yang kacamata? Boleh. Umang ada mic lagi nggak Umang? Ya. Baik. Sini Soleh. Apa itu ibadah? Sini maju sini. Iya. Cara untuk menunjukkan rasa taat kita kepada Allah. Cara untuk menunjukkan iman dan taat kita kepada Allah. Masya Allah. Cara untuk menunjukkan iman dan taat kita kepada Allah. Siapa namanya? My Virus. My Barino. Kelas 7 ya. Masya Allah. Cara untuk kita menunjukkan cinta dan taat kita kepada Allah. Kelas 8 ada? Yuk. Apa itu ibadah? Cara untuk kita menunjukkan Ayo. Apa itu ibadah? Ya. Cara menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Apa itu ibadah? Ibadah tidak hanya sebatas kita sholat, kita puasa, tapi ibadah adalah semua hal yang disukai dan diridhoi Allah, itu namanya ibadah. Makanya kemudian kita diajarkan ibadah tidak hanya sebatas yang formalitas yang kita lakukan, akhlak kita kepada sesama, akhlak kita kepada lingkungan, akhlak kita kepada kehidupan, itu juga bagian dari ibadah. Kenapa bagian dari ibadah? Karena hal itu disukai dan dicintai Allah. Senyum termasuk ibadah enggak? Memperhatikan termasuk ibadah enggak? Kenapa termasuk ibadah? Karena disukai dan dicintai Allah. Saat belajar menyimak, ibadah bukan? Ibadah. Saat guru menjelaskan, mendengarkan, ibadah bukan? Saat belajar tidur, ibadah bukan? Ibadah bukan? Saat belajar tidur? Tidak. Kenapa bukan ibadah? Karena tidak disukai Allah. Nah, itu namanya ibadah. Dan ibadah adalah cara kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah ini menjadi pilar yang utama untuk kita meraih kesuksesan. Nah, apa pondasi ibadah ini yang paling utama? Apa pondasinya? Menjaga sholat 5 waktu. Ini pondasi utamanya. Kenapa sholat menjadi pondasi utama ibadah? Kelas 7, ada yang jawab? Kenapa sholat menjadi pondasi yang paling utama di dalam kita menguatkan ibadah? Ya, kamu ganteng. Karena sholat itu adalah rukun Islam kedua. Sholat rukun Islam yang kedua. Masya Allah. Terima kasih. Kelas 8. Kenapa sholat menjadi hal yang paling utama? Tidak tahu. Kamu?
Kamu kenapa? Sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Nah, sholat sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa sholat menjadi hal yang utama? Baca bersama. Karena sholat adalah tiang agama. Ada yang tahu hadisnya? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Apalagi sholat kewajiban yang tidak boleh diabaikan, apalagi ditinggalkan. Apalagi sholat adalah koneksi langsung kita dengan Allah. Maka posisi terdekat seseorang dengan Allah yaitu saat dia sholat. Ketika dia lalai dari sholatnya, berarti dia semakin jauh dari Allah. Ketika dia mengabaikan sholatnya, berarti dia mengabaikan Allah. Kalau sudah mengabaikan Allah, wajar kalau Allah mengabaikan kita. Apalagi sholat menjadi penangkal kejahatan dan keburukan. Ada yang hafal ayatnya? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sampai sini paham? Baik. Penguatan ibadah yang kedua selain sholat apa? Al-Quran dan zikir. Kenapa Al-Quran dan zikir? Untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah. Kenapa? Karena Al-Quran adalah peta hidup manusia, bukan hanya untuk umat Islam. Peta hidup. Maka siapa yang mengikuti peta tidak akan tersesat. Hidup tidak mengikuti map, maka akan lebih banyak tersesatnya. Dan Al-Quran adalah peta bagi umat manusia. Apalagi mengapa Al-Quran dan berzikir? Karena ada pahala yang berlimpah pada setiap hurufnya. Apalagi Al-Quran dan zikir sahabat yang akan setia menemani kita sampai hari kiamat, akan memberikan pembelaan. Apalagi Al-Quran menjadi pelindung dari rayuan setan dan rayuan nafsu. Maka diibaratkan seperti ini. Apa yang terjadi bila seorang kesatria tanpa memakai baju besi dan perisainya? Dan perisai seorang muslim apa? Al-Quran dan doa atau zikir. Jelas sampai sini? Baik, kita lanjut pilar yang kedua. Apa? Akhlak memikat. Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya apa ini? Kalian tidak akan memikat manusia dengan harta, tapi kalian akan memikat mereka dengan wajah yang selalu tersenyum dan akhlak yang mulia. Baik, kamu ganteng, apa itu akhlak? Akhlak itu kepribadian kita yang baik itu. Kepribadian kita yang baik. Terima kasih. Apa itu akhlak, Maulana? Baik, apa itu akhlak? Kelas 8 dibaca bersama. Akhlak adalah cerminan dari hati dan iman kita.
iman baru dikatakan benar kalau terlihat dari perilaku akhlaknya. Kalau ada orang ngaku beriman kepada Allah tapi akhlaknya tidak menunjukkan iman kepada Allah, kira-kira imannya dipercaya nggak? Ya, maka akhlak adalah cerminan dari keimanan kita kepada Allah yang keluar dari diri kita. Karena itu akhlak adalah sejatinya kemuliaan seorang mukmin, bukan dari tampilan fisik. Kalian ketemu orang yang kaya, kalian misalnya punya usaha jadi bos, kemudian ada dua orang yang lamar, satu pinter tapi nggak jujur, yang satu kemampuannya biasa tapi jujur. Kamu sebagai bos mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Dua-duanya. Yang pinter nggak jujur diterima juga. Ya. Pilih yang mana? Pinter nggak jujur, kemampuannya biasa jujur. Kalau kamu punya usaha, pilih yang mana dari dua calon karyawan ini? Pilih yang mana? Pilih yang jujur. Kenapa pilih yang jujur, Malik? Kenapa pilih yang jujur? Karena jujur adalah sifat mulia. Kalau kurang pinter bisa diajari. Kalau tidak jujur susah diobati. Maka mencari kejujuran, maka akhlak inilah yang kemudian menjadi nilai bagi seseorang. Dan sekarang ketika nanti kalian masuk di dunia kerja, kompetensi yang dibutuhkan bukan hanya pinter, tapi yang pertama adalah attitude, yaitu kejujuran. Karena kalau pinter nggak jujur akan merusak dan merugikan. Maka kalian sudah diberikan kepandaian oleh Allah, iringi dengan kemuliaan akhlak, dengan kejujuran dan yang lainnya. Nah, akhlak mengikat dalam hal apa saja, yaitu akhlak kita kepada Allah dan akhlak kita kepada diri kita sendiri. Apa akhlak kita kepada Allah? Apa akhlak kita kepada Allah? Apa? Kita berakhlak kepada Allah. Salat. Oke, kita lihat akhlak kita kepada Allah apa yang pertama? Bersyukur, terus sabar, 3 ikhlas, 4 tawakal. Ini akhlak kita kepada Allah. Akhlak kita kepada diri sendiri apa? Jaga kesehatan, karena tubuh kita adalah amanah. Istirahat yang cukup. Yang kedua, jaga kebersihan, karena kebersihan bagian dari iman. Yang ketiga, jaga lisan, bertutur katalah yang baik. Yang keempat, jaga hati dari semua sikap buruk. Ini akhlak kita kepada diri kita. Yang berikutnya, akhlak kita kepada siapa? Kepada sesama dan lingkungan. Baik, akhlak kita kepada sesama apa yang pertama? Kepada orang tua apa yang kita lakukan? Hormati dan patuhi. Yang kedua, sayangi dan doakan. Berikutnya akhlak kita kepada guru. Apa akhlaknya? Sopan dan memuliakan. Terus perhatikan dan dengarkan. Akhlak kita kepada teman apa? Jujur dan amanah, tolong dan
bantu. Terus yang ketiga, pemaaf dan lapang dada. Yang keempat, jauhi perundungan. Ini akhlak kita agar menjadi pribadi yang memikat. Terus akhlak kita kepada lingkungan rumah, kamar, sekolah, apa yang kita lakukan? Jaga kebersihan dan kerapian. Apalagi hemat, gunakan sumber daya sekitar. Tadi ada keran yang sudah patah lagi. Hampir tiap hari di tempat wudhu laki-laki selalu ada keran yang patah. Itu menggambarkan akhlak baik kepada lingkungan, bukan? Bukan. Ketika akhlak kita baik kepada lingkungan, jaga semua fasilitas, wudhu secukupnya, tidak cipratan. Demikian pula menggunakan alat belajarnya, digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini akhlak kita kepada lingkungan. Yang ketiga, apa yang ketiga? Disiplin yang kuat, prestasi akan didapat. Apa itu disiplin? Fadil, disiplin deh. Baik, disiplin apa? Kelas 9 tolong dibaca. Jadi namanya disiplin itu ketaatan kepada aturan. Dimanapun kita berada, kita terikat dengan aturan-aturan yang berlaku, baik aturan dari Allah, aturan agama, atau aturan kehidupan bermasyarakat. Pribadi yang disiplin, dia akan selalu mematuhi aturan, mematuhi ketetapan di mana dia ada, dan mematuhinya bukan karena paksaan. Mengapa perlu disiplin? Yang pertama, kelas 7, membantu mencapai tujuan kalau disiplin. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab. Yang ketiga, mengembangkan kemandirian. Yang keempat, menghargai waktu. Yang kelima, hidup kita lebih terencana. Disiplin dalam hal apa aja? Yang pertama, disiplin waktu. Apa artinya? Tidak terlambat dan tidak menunda. Disiplin yang kedua, disiplin diri, makan dan istirahat yang cukup, jaga kebersihan diri, kelola emosi, jangan mudah marah, jangan jadi sungguh pendek, kemudian keluar kata-kata yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, disiplin dalam lingkungan. Apa buktinya? Bentuknya menjaga kebersihan, mengembalikan barang pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya. Ini cakupan dari disiplin. Karena itu, 3 pilar ini tidak bisa dipisahkan. Yang pertama apa? Ibadah, kemudian akhlak, kemudian disiplin, melahirkan apa? Pelajar muslim sukses mempesona. Jadi kalau ingin sukses, kalau ingin sukses apa yang dilakukan? Berusaha. Lihat itu di depan.
Kalau ingin sukses apa? Ibadah, akhlak, dan disiplin. Nah, kita lihat ini alumni SMP Terpinsiat, mereka yang sudah sukses di studinya dalam fasenya, karena mereka menjaga ibadahnya, menjaga akhlaknya, dan disiplin dalam belajarnya. Ini dari SMA Tariq bin Ziyad, lulus tahun ini. Nah, yang kedua, sekarang kelas 12 ikut jadi peserta, kena di apa itu? Ikut program belajar di Amerika. Yang ketiga, masuk lewat jalur internasional apa? Undergraduate program, pakai program bahasa Inggris. Ini Mas Amar, diterima di 2 universitas. Ini semuanya pasti Allah akan berikan buah dari ibadah yang baik, akhlak yang baik, disiplin yang dijaga, pasti prestasi akan diberikan. Ini kakak kelas kalian yang lulus kemarin. Ini Mas Safi yang hafal 30 juz. Ini tilawah tahsin terbaik. Ini kakaknya Maulana, ya, Pak Mentari, akademik terbaik. Ini Mas siapa? Bahasa Inggris terbaik. Nah, berprestasi bukan hanya di akademik, tapi semuanya yang ibadahnya baik, akhlaknya baik, disiplinnya terjaga, insya Allah akan berhasil dalam menggapai cita-citanya. Baca bersama. Banyak sekali orang yang memiliki ide bagaimana orang lain harus berubah, tapi sedikit sekali orang yang memiliki ide bagaimana dirinya sendiri harus berubah. Anda tidak harus menunggu tahun berganti untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Anda memiliki kemampuan untuk berubah kapanpun Anda mau. Maka apa aksi kita untuk mendapatkan kesuksesan? Yang pertama apa? Mulai dari sekarang. Yang kedua, konsisten hingga menjadi kebiasaan. Yang ketiga, saling mengingatkan dan menguatkan. Yang keempat, tetap teguh di jalan kebaikan. Terakhir, semoga materi ini bisa menjadi pengingat bagi kalian semuanya di awal tahun ajaran baru ini. Jaga ibadahnya, jaga akhlaknya, jaga disiplinnya. Semoga apa yang menjadi harapan kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap untuk menjaga ibadahnya? Siap menjaga akhlaknya? Siap untuk berdisiplin? Alhamdulillah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?